Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Di sini saya akan menampilkan pembahasan tentang memori atau ingatan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian. Pengertian yang pertama menurut Wikipedia, memori atau ingatan adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Yang kedua, menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Yang ketiga, menurut Chaplin 2002, memori yaitu fungsi yang terlibat di dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Selanjutnya, tipe-tipe memori. Yang pertama, memori sensoris, yaitu ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Yang kedua, ingatan jangka pendek, yaitu proses penyimpanan memori sementara, artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Yang ketiga, ingatan jangka panjang, yaitu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen, artinya informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, fungsi memori. Memori memiliki fungsi khusus dalam peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. Yang pertama, encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi difad memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Yang kedua, storage atau menyimpan. Fungsi berikutnya adalah alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak memori tersebut disebut juga traces memory. Memori traces ini mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Apabila memori traces hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau kelupaan. Yang ketiga, retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi yang ketiga yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi dalam bentuk di dalam otak, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Selanjutnya, proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kris saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejak yang semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi masih diingat. Selanjutnya, faktor kelupaan dalam sebuah memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatanmu itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki 4 macam teori, yaitu yang pertama, decay theory, yaitu menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua, teori interferensi, yaitu menitikberatkan pada interval. Yang ketiga, retrieval atau failure, yaitu kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi. Yang keempat, teori motivated forgetting, yaitu kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebab fisiologis, adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Lupa bisa juga menjadi tanda fisiologis dari penuaan, dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat mengenerasi diri sendiri.
Yang terakhir, kesimpulan. Memori adalah sebagai proses mengodekan, menyimpan dan menarik kembali informasi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu dan keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali dalam pengalaman khas yang paling diingat. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.